Manislah Yesusku. Sungguh heranlah Yesusku. Sungguh ajaiblah Yesusku. Kuasanya sungguh tak berubah. Yesus yang termanis buat jiwaku, buat jiwaku, buat jiwaku. Yesus yang termanis buat jiwaku. Ku cintakan Tuhan. Sungguh manislah Yesusku. Sungguh heranlah Yesusku. Sungguh ajaiblah Yesusku. Kuasanya sungguh tak berubah. Kasih-Nya sungguh tak berubah. Puji Tuhan, saya mengucapkan selamat beribadah bagi kita semua. Biarlah damai sejahtera, kasih karunia, anugerah Tuhan dilimpahkan di tengah-tengah kita sekalian. Puji Tuhan, kita akan mulai saja ibadah kita. Kita nyanyikan pujian kita untuk mengawali ibadah kita. umatnya. Dipuji, ditinggikan namanya Yesus. Dipuji, ditinggikan nama
muliakanlah Yesus Raja. Oh, mulia, sembah Raja mulia. Dia telah mati, dibangkitkan jadi Raja. Dipuji, ditinggikan namanya Yesus. Dipuji, ditinggikan namanya Yesus. Hormatlah, muliakanlah Yesus Raja. Oh, mulia, agung kerajaannya. Dari surga datang untuk jadi Raja. Dia telah mati, dibangkitkan jadi Raja. Haleluya, haleluya. Sembah hanya kepadamu, Raja kami yang mulia. Ini pengakuan kehidupan isi hati kami, hanya sujud menyembah dan percaya, mempercayakan diri hanya kepadamu, Raja segala raja dalam kehidupan kami. Engkaulah yang mulia di dalam pribadi Tuhan Yesus Kristus. Buat pada malam hari ini Tuhan, kami datang memuji, menyembah, memuliakan Tuhan, bahkan membawa kehidupan tubuh joro kami untuk mendengarkan firman-Mu pribadi-Mu Tuhan. Oleh sebab itu kami memohon urapan kasih-Mu dari surga dengan kuasa Roh Kudus-Mu menjamah ibadah kami dari awal sampai akhirnya, bahkan mengurapi seluruh kehidupan kami yang beribadah, serta hamba-Mu yang mengambil bagian dalam seluruh pelayanan ibadah ini buat pada malam hari ini. Bahkan juga kami Tuhan yang hadir, yang mendengarkan dan beribadah, memuji dan memuliakan Tuhan dimanapun kami berada. Engkau berkati pujian kami Tuhan untuk haleluya memuliakan Tuhan. Bahkan kami bawa juga segenap hidup kami dalam setiap persoalan pergumulan kami yang mustahil bagi kami Tuhan yang kami hadapi hari-hari ini. Kami serahkan kepada Tuhan, sebab di dalam Tuhan ada mujizat-mujizat yang terjadi. Mujizat pembaruan hidup, bahkan mujizat jasmani, pemeliharaan dan perlindungan yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, buat pada hari ini kami akan datang memuji memuliakan Tuhan. Biarlah Engkau hadir beracara dalam setiap kehidupan kami, mengurapi kami sehingga ibadah kami tidak kering tanpa arti, tapi merasakan kasih Tuhan. Bahkan kami memakai kuasa-Mu yang berkuasa, mengusirkan segala kuasa roh jahat iblis setan yang selalu mengganggu dan merintangi dalam ibadah kami. Kekerasan hati, kesombongan, keangkuhan, kenajisan, bahkan roh bermain-main, roh apapun yang bukan berasal dari Tuhan, dalam nama Yesus pergi. Darah Yesus yang berkuasa Tuhan. Terpujilah Engkau ya Bapa. Kami menaikkan ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kita akan datang memuji-muji Tuhan. Kita nyanyikan pujian kita datang kepada Tuhan. Dengan imanku ku hadapi semua. Dengan imanku semua berlalu. Iman, doa dan bersyukur, sangat besar kuasa-Nya. Dengan imanku semua
berlalu. Dengan berdoa ku hadapi semua. Dengan berdoa semua berlalu. Iman, doa, dan bersyukur sangat besar kuasanya. Dengan berdoa semua berlalu. Dengan imanku, dengan imanku ku hadapi semua. Dengan imanku semua berlalu. Iman, doa, dan bersyukur sangat besar kuasanya. Dengan imanku semua berlalu. Dengan imanku semua berlalu. Puji Tuhan, biarlah kita memiliki iman, keyakinan sepenuhnya hanya kepada Tuhan. Bahkan memiliki keyakinan berdoa dengan iman. Semua persoalan, semua masalah, semua kebutuhan, semua pergumulan, semuanya akan diselesaikan dan diberkati oleh Tuhan. Asalkan kita memiliki iman sepenuhnya, yakin sepenuhnya kepada Tuhan. Semua persoalan ada jalan keluar. Bahkan semua kebutuhan Tuhan cukupkan dan Tuhan berkati. Puji Tuhan, mari kita masih memuji-muji Tuhan lagi, datang kepada Tuhan. Kita bawa seluruh pujian kita kepada Tuhan untuk mengalami kasih Tuhan, bahkan kuasa Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Biarpun gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tapi kasih tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Biarpun gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Puji Tuhan, biarlah pujian ini menjadi kekuatan. Biarpun bumi, gunung-gunung beranjak, tapi kasih setia Tuhan tak pernah beranjak. Firman Tuhan tak pernah beranjak di dalam setiap kehidupan kita. Sebab firman Tuhan dan kasih Allah itu menjadi satu kebutuhan dalam setiap kehidupan kita. Semakin kuat, semakin berkobar-kobar, semakin setia melayani sampai menanti kedatangan Tuhan kedua kali. Apapun yang terjadi di bumi ini, biarpun
gunung tergoncangkan, persoalan, problema, mungkin banyak tantangan, rintangan, tapi kasih Tuhan, firman Tuhan tak pernah beranjak dari setiap kehidupan kita. Kita selalu percaya, mempercayakan diri kepada Tuhan, yakin iman sepenuhnya kepada Tuhan. Ada mukjizat terjadi di dalam setiap kehidupan kita. Kita nyanyikan pujian kita lagi kepada Tuhan. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur buat cintamu padaku, takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak jauh dariku. Ku mau selalu bersyukur buat cintamu padaku, takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak dari jariku. Kasih setiamu tak jauh dariku. Puji Tuhan, tak pernah beranjak kasih Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Sebab Tuhan kekuatan kita, mazmur kehidupan kita. Biarlah setiap lidah, mulut mengaku Yesus sumber segalanya, lebih dari apapun yang kita terima di bumi ini. Dan selalu juga kita mengucap syukur apapun yang Tuhan berikan dalam setiap kehidupan kita. Kita tidak bersungut, tidak ngomel, bahkan tidak putus asa, kecewa, bahkan tinggalkan Tuhan. Tapi menjadi kekuatan apapun yang kita hadapi hari-hari ini, kita percaya Tuhan yang mampu melindungi, memperhatikan, dan melawat setiap kehidupan kita. Puji Tuhan, kita akan datang untuk mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan menjadi satu kebutuhan kehidupan kita, agar kita semakin percaya, mempercayakan diri sepenuhnya kepada Tuhan. Ada mujizat, ada kuasa, ada jalan keluar dalam setiap persoalan dan pergumulan kita. Puji Tuhan, kita nyanyikan untuk mendengarkan firman Tuhan. Bila ku angkat tanganku menyerah, Dia akan turun tangan membela. Sebab Tuhan baik, sungguh baik, mujizatnya kan dinyatakan. Bila ku angkat tanganku menyerah, bila
menyerahkan, tanganku menyerah. Dia akan turun tangan membela. Tuhan sungguh baik, mujizatnya kan dinyatakan. Ku angkat tanganku menyerahkan semua beban hidupku padanya. Ku angkat tanganku menyerahkan. Ku tahu pasti Dia buka jalan. Ku angkat tanganku, ku angkat tanganku menyerahkan semua beban hidupku padanya. Ku angkat tanganku menyerahkan. Ku tahu pasti Dia buka jalan. Haleluya. Haleluya. Kami mempercayakan diri sepenuhnya kepada Tuhan. Bila kami mengangkat kedua tangan kami, bukti penyerahan kami hanya kepada Tuhan. Tuhan mengulurkan tangan, bahkan Tuhan mengulurkan kasih dan mujizat-Mu dalam setiap kehidupan kami. Tuhan, sebentar kami siapkan hati kami untuk diisi kebenaran firman-Mu. Urapi firman-Mu dalam setiap kehidupan kami. Secara khusus biarlah kami semakin taat, dengar-dengaran, setia, dan hidup sepenuhnya untuk mencari dan mengandalkan Tuhan. Urapi kami Tuhan dengan kuat kuasa Roh-Mu yang suci. Mulai dari hamba-Mu menyampaikan firman-Mu dengan benar, jelas, dan murni. Menyampaikan firman-Mu sesuai kehendak-Mu. Bukti kasih sayang-Mu dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Sehingga juga Tuhan, Engkau juga yang mengurapi kami seluruhnya Tuhan, yang mendengarkan firman-Mu dimanapun kami berada. Urapi kami dengan kuat kuasa Roh-Mu yang suci, agar kami juga Tuhan bisa percaya, mengerti, yakin akan firman, bahkan mampukan seluruh kehidupan kami untuk mempraktekkan firman-Mu Tuhan. Sehingga bukti nyata buat pada hari ini Tuhan, firman dan Roh Kudus adalah uluran tangan Tuhan, jamahan Tuhan yang mampu mengubahkan kami, memperbarui, melayakkan kami, menuntun kami kepada hidup benar, suci, bahkan sewaktu sempurna sama seperti Engkau Tuhan. Bahkan juga kami tak pernah ragu sedikit pun Tuhan. Kami bisa menyembah-Mu Tuhan, kami bisa mengangkat kedua tangan kami, bukti haleluya penyerahan kami. Kami bisa menyerahkan setiap pergumulan kami, mulai dalam nikah, buah nikah, masa depan, pelayanan, ibadah, bahkan Tuhan, usaha, sakit, penyakit, dan lain-lainnya Tuhan. Kami serahkan semua pergumulan kami kepadamu. Sampai Tuhan, detak jantung nadi kami serahkan kepada Tuhan. Mati hidup kami milik Tuhan. Hanya nama Tuhan yang kami permuliakan. Terima kasih Tuhan. Berikan jaminan kepastian, berkat kelimpahan dalam ibadah ini, dalam firman-Mu teristimewanya. Bahkan hamba-Mu yang menyampaikan Tuhan. Terpujilah Engkau ya Bapa. Syukur kepada Tuhan. Bahkan kami memakai kuasa-Mu yang berkuasa, mengusirkan segala kuasa roh jahat, iblis, setan yang selalu mengganggu, ngoda merintangi ibadah kami. Lewat roh ngantuk, roh najis, keras hati, main-main, kesombongan, keangkuhan, apapun segala kuasa-Mu kami usir dalam nama Yesus. Pergi, darah Yesus yang berkuasa Tuhan. Terpujilah Engkau ya Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Salam sejahtera dalam kasih sayangnya Tuhan kita Yesus Kristus. Saya mengucapkan selamat beribadah, selamat sejahtera. Biarlah damai sejahtera, kasih karunia Tuhan dilimpahkan di tengah kita. Puji Tuhan, kita buka firman Tuhan di dalam surat 2 Korintus pasal yang kelima. 2 Korintus pasal yang kelima.
ayat yang ke-17. 2 Korintus pasal yang kelima ayat yang ke-17. Surat 2 Korintus pasal yang kelima ayat yang ke-17. Beginilah firman Tuhan. Jadi, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Sesungguhnya yang baru sudah datang. Yang baru sudah datang yaitu kehidupan kita yang hidup di dalam Kristus, Tuhan Yesus Kristus. Jadi setiap kehidupan yang lama kita buang, tetapi biarlah kita peroleh sekarang menjadi kehidupan yang baru, yaitu kehidupan kita di dalam Tuhan Yesus Kristus. Semoga kita dapat mengerti. Secara jasmani, setiap anak Tuhan, baik pelayan Tuhan, hamba Tuhan, bahkan setiap manusia yang mencari Tuhan, pasti suka yang namanya berbaur yang baru. Secara jasmani, rumah baru, baju baru, kendaraan baru, berkat baru. Apa yang dibutuhkan kalau dapat yang baru-baru, pasti semuanya merasa senang, merasa bahagia, merasa sukacita, merasa kehidupan itu wah seperti berjingkrak-jingkrak, bersorak-sorai karena ada berkat yang diterima. Tetapi asalkan yang baru itu jangan sampai istri baru, suami baru, itu di luar kebenaran firman Tuhan. Secara jasmani mungkin kita suka yang baru-baru. Tetapi sesuai dengan firman Tuhan, tema yang saya ambil di dalam firman Tuhan ini, yaitu kehidupan, yaitu manusia yang baru, ciptaan baru, ketika kita hidup di dalam pribadi Tuhan Yesus Kristus. Jadi setiap orang yang hidup di dalam ciptaan baru, yaitu orang yang hidup di dalam pribadi Tuhan Yesus Kristus. Inilah. Jadi kehidupan yang lama itu dalam setiap kehidupan kita harus kita buang. Sama dengan kita membuang segala tabiat yang lama, bahkan kita membuang ragi-ragi yang lama. Ragi yang lama itu perbuatan dan ajaran-ajaran yang di luar pribadi Yesus. Ini harus kita buang. Sebab kita yang ada di dalam Kristus menjadi ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sudah hilang, sudah ditinggalkan. Tetapi yang baru sudah tampil bagi anak-anak Tuhan. Untuk apa kehidupan kita menjadi ciptaan baru, hidup di dalam Kristus Yesus? Untuk membawa kita kepada langit baru, bumi baru, yaitu Yerusalem baru. Inilah bagi setiap kehidupan kita. Kenapa kita harus hidup dalam ciptaan baru, hidup di dalam Kristus Yesus yang lama sudah berlalu, yaitu untuk membawa kehidupan kita kepada langit baru, bumi baru. Apa itu langit baru, bumi baru? Yaitu Yerusalem baru. Inilah kita baca di dalam Wahyu pasal yang ke-21. Untuk masuk kepada Yerusalem baru, langit baru, bumi baru. Itulah Wahyu pasal yang ke-21. Di situ temanya langit baru dan bumi baru. Jadi harus ciptaan baru di dalam Kristus untuk masuk ke langit baru, bumi baru, Yerusalem baru. Ayat yang ke-3 sampai ayat yang ke-6. Beginilah firman Tuhan. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari takhta itu. Lihatlah, kemah Allah di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka, akan menjadi umatnya, dan ia akan menjadi Allah mereka, dan ia akan menghapus segala air mata mereka. Wah, tidak ada lagi air mata. Di Yerusalem baru tidak ada lagi air mata, tidak ada lagi ratap tangis, duka cita, pahit getir, kesusahan, tidak ada di Yerusalem. Ini Tuhan ciptakan lagi untuk kehidupan anak Tuhan. Supaya anak Tuhan itu hidup kepada Yerusalem baru. Jadi kita harus hidup
dalam ciptaan baru dalam Kristus Yesus. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi, tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Telah berlalu. Ratap tangis, duka cita, apalagi tadi dikatakan perkabungan, tidak akan ada lagi, yang lama dibuang. Untuk membawa kepada mana? Kepada langit baru, Yerusalem baru itu. Ayat yang kelima, ia yang duduk di takhta itu berkata, lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru. Allah menjadikan segala sesuatu baru. Dan oleh sebab itu Allah tampil sebagai manusia lewat pribadi Yesus. Dalam pribadi Yesus tadi temanya menjadikan segala sesuatu baru. Yang lama sudah berlalu. Yang lama, yang ratap tangis, duka cita dan lain-lain, mungkin perbuatan yang lama telah dibuang untuk membawa kita kepada Yerusalem baru. Dan firman-Nya, tuliskanlah, karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar. Perkataan Tuhan, firman Tuhan tepat dan benar. Ayat yang ke-6, firman-Nya lagi kepadaku, semuanya telah menjadi. Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma mata air kehidupan. Barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini. Dan aku akan menjadi Allahnya, dan ia akan menjadi anak-anakku. Akan menjadi anak-anakku. Jadi orang yang dalam ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, dan dia akan menjadi umatnya Tuhan dan menjadi anak-anaknya Tuhan. Yang lama, dialah firman, dialah Alfa, dialah Omega, yang awal dan yang akhir. Mungkin di penciptaan, kehidupan manusia dulu diciptakan dengan hembusan nafas, kehidupan diciptakan sama mulia dengan Tuhan, tapi karena dosa, perbuatan yang baru telah hilang menjadi kehidupan yang lama. Hidup di dalam dosa, suka berbuat dosa, sampai upah dosa dikatakan hidup kepada kebinasaan. Tapi oleh firman Tuhan di dalam 2 Korintus tadi, Tuhan sendiri, Allah sendiri tampil dalam pribadi Kristus Yesus untuk memberikan kehidupan yang baru. Jadi kalau orang yang percaya kepada Tuhan harus hidup sepenuhnya kepada Tuhan, dan hidupnya harus memiliki kehidupan yang baru. Hidup baru sama seperti Yesus Kristus baru. Sama seperti Yesus Kristus yang hidup kehidupan yang baru. Bukan sama seperti manusia, sama seperti hamba Tuhan, sama seperti orang kaya, harus sama seperti orang hebat. Tidak, tapi sama seperti Tuhan Yesus Kristus. Baik orang kaya, baik orang miskin, baik orang pandai, baik orang bodoh, semuanya harus sama-sama seperti Yesus Kristus menjadi ciptaan baru. Kalau orang yang hidup dalam Kristus, baik pandai, bodoh, kaya, miskin, dia akan masuk kepada langit baru, bumi baru tadi. Yerusalem baru. Yerusalem baru. Semoga kita dapat mengerti. Kalau kita benar-benar hidup menjadi kehidupan yang baru. Ciptaan baru. Dan orang yang hidup dalam ciptaan baru sama seperti Yesus Kristus, dia tidak hidup kepada ayat 1 Korintus pasal yang kelima, ayat yang ke-7. Yaitu dia tidak hidup lagi kepada dosa-dosa yang mengikat tubuh jiwa rohnya. Tidak lagi dia hidup di dalam dosa-dosa. Kalau dia hidup dalam ciptaan baru. 1 Korintus pasal yang kelima, ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-11. Beginilah firman Tuhan. Buanglah ragi yang lama itu. Ragi yang lama, perbuatan lama. Ragi yang lama ini berbicara juga ajaran. Ragi itu adalah ajaran juga. Seperti Tuhan Yesus
menasihatkan murid-muridnya harus waspada kepada ragi Farisi dan ragi orang Saduki. Ajaran-ajaran yang menyesatkan kehidupan anak Tuhan yang tidak lagi percaya pribadi Yesus. Ya, memberitakan Yesus tidak juru selamat, Yesus itu manusia biasa. Allah itu Esa, tidak ada dalam pribadi Yesus itu dengan Allah wujudnya. Sudah diputar balikkan, tidak lagi. Ada juga mengajarkan seperti ragi orang Farisi, boleh kawin cerai. Ada juga yang mengajarkan seperti ragi orang Saduki, tidak ada kebangkitan. Kalau manusia tidak ada kebangkitan, berarti kehidupan manusia hidup seperti binatang buas. Tidak ada lagi kebenaran. Padahal mati berhenti berbuat dosa, bangkit hidup dalam kebenaran. Kalau tidak ada kebangkitan, tidak ada hidup kebenaran, berarti manusia seperti binatang buas. Hidup bersukanya bercokol di dalam dosa, hidup enjoy berbuat dosa, sampai tidak lagi takut kepada Tuhan, terang-terangan untuk berbuat dosa. Seperti di zaman Nuh. Kalau tidak dia mengerti tentang kebangkitan, pasti dia tidak mengerti tentang kebenaran. Padahal kebangkitan itu hidup di dalam kebenaran. Kalau orang yang tidak mau hidup dalam kebangkitan, hidup dalam kebenaran, seperti ragi orang Saduki. Mati, seperti binatang mati, rohnya nggak di sini. Seperti kita juga. Kalau contohnya mati, ini ajaran. Rohnya di sini, di bumi ini. Tidak tahu kemana arah rohnya. Berarti berkeliaran. Itu kalau nggak berbicara tentang kebangkitan. Inilah seperti binatang buas, bercokol dosa, enjoy berbuat dosa, sampai 1000 kali maaf, lebih buas dari binatang buas. Inilah terjadi anak diperkosa, anak dibunuh, anak dijual. Ini kalau tidak ada kebangkitan. Seperti ajaran orang Saduki, ajaran ragi orang Farisi tidak mengajarkan pernikahan itu hanya satu. Kecuali maut baru boleh nikah. Kalau orang Farisi kawin cerai boleh. Seperti Tuhan Yesus mengatakan, karena kekerasan hatimu, makanya Musa menuliskan surat itu. Sebenarnya kalau sudah dipersatukan menjadi satu. Kalau menikah lagi berzina. Bagaimanapun pandangan orang, logika orang, kalau tidak sesuai firman, itu ragi orang Farisi. Semoga kita dapat mengerti, kita buang ragi yang lama, perbuatan yang lama, bahkan ajaran-ajaran yang lama. Mungkin ajaran apa? Ajaran nenek moyang. Ajaran apa? Ajaran-ajaran tradisi-tradisi. Ajaran-ajaran apa? Leluhur-leluhur. Ajaran-ajaran apa? Yang di luar kebenaran firman Tuhan. Buanglah ragi yang lama supaya kamu menjadi adonan yang baru, sebab kamu memang tidak berragi. Sebab anak domba Paskah kita juga telah disembelih, yaitu Kristus. Pribadi Yesus yang memberikan ciptaan baru. Anak domba Paskah. Kelepasan. Seperti tadi 2 Korintus pasal ke-5, setiap percaya kepada Kristus hidup baru. Yang ragi itu dibuang, kehidupan lama yang dibuang karena pribadi Yesus juga. Anak domba Paskah. Paskah itu berbicara kelepasan. Pribadi Yesus melepaskan segala dosa-dosa yang lama, melepaskan segala tabiat-tabiat yang lama, supaya manusia hidup baru dan masuk kepada takhta Tuhan, Yerusalem baru, langit baru, dan bumi baru. Ayat yang ke-8, karena itu marilah kita berpesta bukan dengan ragi yang lama, tidak lagi berpesta dengan perbuatan-perbuatan dosa, dengan perbuatan-perbuatan ajaran-ajaran sesat yang memutarbalikkan kebenaran supaya kita melakukannya. Tidak lagi kita dengarkan, tidak lagi mengikutinya. Bukan pula dengan ragi keburukan. Tidak lagi hidup dalam keburukan. Keburukan moral, keburukan dalam kerohanian, keburukan dalam apa? Bukan rupa Kalau rupa buruk, biarpun dia rupanya jelek,
mungkin cacat, tapi kalau dia hidup dalam kebenaran, itu yang dipandang Tuhan. Bukan karena ganteng, tapi keburukan hati nuraninya, perbuatannya buruk, kotor, jahat, dan najis. Itu yang akan dihakimi Tuhan. Hanya menuju kebinasaan. Bukan dilihat rupa, tetapi kerohanian kita, perbuatan kita. Dan kejahatan, tetapi roti yang tidak beragi, yaitu kemurnian dan kebenaran. Hidup dalam pribadi Yesus, hidup ciptaan baru, yaitu kemurnian dan kebenaran. Kemurnian itu kehidupan benar-benar murni, datang kepada Tuhan. Kehidupan kemurnian itu kesucian hati manusia yang hidup di dalam pribadi Tuhan Yesus Kristus. Benar-benar murni, suci hatinya. Sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Tidak menyeleweng, tidak menyimpang, tidak tinggalkan Tuhan, tidak jauh dari Tuhan. Tapi murni, kemurnian hatinya suci, murni hatinya tulus sepenuhnya kepada Tuhan. Hidupnya dan kebenaran. Kebenaran itu firman. Kemurnian juga firman Tuhan, kebenaran itu firman. Jadi kemurnian dan kebenaran itu berbicara firman yang benar, hidup yang mengarahkan kepada pribadi Yesus Kristus. Murni, sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Kalau benar-benar ragi tidak ada, ajaran tidak kita dengarkan di luar firman Tuhan, di luar pribadi Yesus, maka tubuh jiwa roh kita dikuasai pribadi Yesus, anak domba Paskah, pribadi Yesus yang keselamatan itu, maka timbullah kebenaran dan kemurnian sepenuhnya kepada Tuhan. Kalau sudah benar, sudah murni sepenuhnya kepada Tuhan, maka dia tidak akan lagi terikat oleh dosa-dosa ini. Dosa yang lama ini, apa dosa yang lama ini? Biarpun dia saudara kita, saudara sekandung, teman sahabat, kerabat, teman dekat. Kalau masih terikat dosa kehidupan yang lama, belum ada ciptaan baru. Belum ada hidup kemurnian benar-benar datang kepada Tuhan, dan belum ada kebenaran Tuhan hidup di dalam kehidupannya. Jadi harus kita buang ini. Apa itu yang harus kita buang? Ayat yang ke-11. Tetapi yang kutuliskan kepada kamu ialah supaya kamu jangan bergaul dengan orang yang sekali-kali pun menyebut dirinya saudara. Menyebut dirinya saudara. Saudara apa? Saudara sekandung, saudara seiman, saudara sepelayanan, sahabat kerabat yang dekat, teman sepermainan, teman apa? Biarpun menyebutnya saudara, apa itu? Yaitu yang pertama, sekali menyebut dirinya saudara adalah orang cabul. Ini kehidupan yang lama. Kalau kita sudah hidup dalam ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, mungkin ada yang terikat, ya ini kita buang. Apalagi yang sudah menjadi ciptaan baru, kalau kita bergaul kepada orang yang hidup dalam ragi yang lama, perbuatan yang lama, hidup dalam ajaran sesat, apalagi yang terikat oleh dosa ini. Yang pertama, orang cabul. Cabul, jangan ada dalam kehidupan kita. Cabul ini berbicara tentang kenajisan. Jangan terikat lagi. Percabulan, kenajisan, baik dalam pandangan, baik dalam tontonan, baik di dalam perbuatan. Ini kaum muda-mudi, maaf, 1000 kali maaf kalau dia benar-benar di dalam firman Tuhan. Kalau orang-orang benar-benar dalam firman Tuhan, sebab firman Tuhan berkata, dengan apa seorang muda menjaga kelakuannya bersih kalau tidak melaluinya firman Tuhan. Jadi kalau kita suka firman, pasti kehidupannya suci. Pergaulannya tidak lagi hidup dalam pergaulan cabul. Pacaran yang tidak wajar. Pacaran yang tidak wajar, maaf cakap, yang minta najis-najis, yang melakukan bukan suami istri. Kaum muda-mudi, jangan, biarpun dia kaya, biarpun dia hebat, memiliki kedudukan sampai 7 keturunan. Wah, itu enak. Wah, itu nanti jodohku 7 keturunan lo gini orang kaya. Ya kalau perbuatan di dalam masa pacaran najis, kotor, jahat, tidak ada gunanya. Hidupnya masih hidupan yang lama. Bukan hidup dalam pribadi Yesus ciptaan baru. Tapi hidup
kepada kebinasaan. Hidup dalam karakternya setan yang memperdaya manusia hanya gembor-gemborkan kedagingan. Ayo kaum muda-mudi, pacaran yang tidak wajar jangan sampai. Ayo kaum muda-mudi, jangan cabul. Tontonan-tontonan, jangan. Pandangan, dan perbuatan cabul juga jangan sampai di dalam nikah. Jangan sampai di dalam nikah, jangan sampai ada percabulan kenajisan. Kalau ada, ini akan menggerogoti nikah yang hancur. Terjadi perselingkuhan, terjadi apa? Terjadi perceraian, terjadi apa yang tidak wajar, perzinahan. Inilah secara diam-diam tanpa diketahui dalam nikah rumah tangga. Jangan sampai di dalam nikah pun juga. Jangan sampai di dalam pelayanan juga, hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan, jangan sampai terikat dengan percabulan. Lewat tontonan, sekali lagi, tontonan, pandangan, perbuatan, jangan sampai. Biarlah dalam pribadi Yesus yang ciptaan baru, kita sungguh-sungguh. Yang menyebut yang namanya orang cabul, jangan sampai. Yang kedua, kikir. Kikir tidak bisa memberi. Kalau kikir, sudah, ini kehidupan yang lama, masih kehidupan yang lama. Kalau tidak bisa memberi kepada Tuhan, tidak bisa memberi kepada sesama, kikir. Kalau orang yang kikir pasti akan bertabiat juga serakah. Karena dia tidak bisa memberi, pasti akan terjadi serakah. Merampas miliknya Tuhan, merampas miliknya sesama. Dapat pun dia tidak merasa dapat, berkurang. Inilah, kalau dia kikir nggak bisa memberi, pasti akan serakah, merampas milik orang, milik Tuhan. Karena merasa kekurangan, sudah berlimpah, tidak bisa memberi, pasti akan serakah. Aku kurang ini. Itulah terikat bagi anak Tuhan, pelayan Tuhan, hamba Tuhan, jemaat Tuhan, bahkan setiap manusia yang mengenal Tuhan. Kalau ada kikir, ini kehidupannya masih kehidupan yang lama. Tidak benar, tidak baru. Seperti Kristus Yesus ciptaan baru. Ini tempatnya bukan Yerusalem baru. Kematian yang kekal. Kematian yang kedua. Upah dosa ialah maut. Tapi kasih karunia ciptaan baru. Kasih karunia pribadi Yesus. Hidup dalam kebenaran. Inilah. Semoga kita dapat mengerti. Jangan ada kikir. Bisa memberi kepada Tuhan. Bisa memberi kepada sesama. Sampai bisa memberi kepada orang yang membutuhkan. Bisa memberi kepada orang yang membutuhkan. Baik seiman, baik di luar seiman. Karena sebab pribadi Tuhan, tabiat Tuhan ada dalam setiap kehidupan kita. Inilah. Tidak akan kikir. Dan tidak akan serakah. Kalau ada kikir, pasti akan serakah. Itulah terjadi. Di pekerjaan terjadi korupsi. Di pelayanan terjadi pencurian. Itu pencuri milik Tuhan perpuluhan. Mencuri ucapan syukur. Tidak bisa memberi kepada Tuhan. Seperti Yudas Iskariot, pencuri pembendaharaan Tuhan. Sampai tidak bisa juga dia memberi kepada sesama. Ketika perempuan jahat datang kepada Tuhan, meminyaki dengan minyak yang mahal. Datang Yudas. Terlalu boros. Harganya mahal, bisa memberi kepada sesama. Padahal dia mencuri. Inilah. Masanya dia memberi untuk Tuhan dihambat. Berarti dia merasa kurang. Merasa, sayang, rugi. Begitu juga kalau sudah kikir akan serakah. Merasa kurang. Biarpun seperti orang baik, kayak dermawan, Yudas. Tapi dia yang menjual Tuhan demi 30 keping perak. Kekurangan. Sudah mengikuti Tuhan mujizat 2 ikan 5 roti, kurang kebutuhan jasmani. Sampai orang buta melihat, dia lihat, kurang. Inilah kalau terjadi ikatan kita, kalau kehidupan yang lama kikir, pasti akan juga terjadi keserakahan. Seperti Yudas Iskariot. Tidak bisa memberi kepada Tuhan, malah mencuri. Tidak bisa memberi sesama kepada Tuhan, malah dia mengambil haknya. Hak sesama.
Semoga kita dapat mengerti, tidak dibodohi, karena firman Tuhan itu benar, iya dan amin. Ini semoga kita dapat mengerti. Jangan ada terikat kehidupan kikir, dan juga di sini dikatakan penyembahan berhala. Penyembahan berhala juga tidak ada mengikat kehidupan kita. Penyembahan berhala mungkin bentuk patung, bentuk kubu-kuburan, ajaran-ajaran tradisi-tradisi, ajaran nenek moyang dan lain-lain. Penyembahan-penyembahan berhala, bentuk sesajen dan lain-lain, tidak ada mengikat kehidupan kita. Sebab yang kita sembah hanyalah pribadi Tuhan Yesus Kristus. Hanya satu Allah dalam pribadi Tuhan Yesus Kristus. Tidak menyembah berhala. Inilah penyembahan berhala. Dan penyembahan berhala secara modernnya yang membuat anak Tuhan tidak ciptaan baru tapi kehidupan lama, yaitu memperberhalakan segala situasi di dalam kesibukan kita lebih dari Tuhan. Inilah bekerja terus, pagi kerja, malam istirahat sebentar, besoknya bekerja, sampai dia tidak bisa memberikan kesempatan kepada Tuhan. Menjadi berhala, aktivitas yang di luar kehidupan kita dengan Tuhan itu menjadi berhala. Ini yang modernnya. Yang ini mengikat anak-anak Tuhan. Ini loh, bekerja terus, kuliah terus, demi apa yang diraih, sampai dia tidak bisa lagi mengutamakan Tuhan yang memberikan nafasnya, yang memberikan kesehatannya, yang memberikan segala apa yang dibutuhkan anaknya. Ini menjadi berhala seluruh aktivitasnya daripada Tuhan yang dia sembah. Inilah yang mengikat anak-anak Tuhan. Penyembahan berhala. Kalau ini terikat, berarti kehidupannya masih lama. Kalau ini dibuang, ciptaan baru di dalam pribadi Yesus Kristus. Inilah di dalam pribadi Tuhan Yesus Kristus. Penyembahan berhala dan pemfitnah. Pemfitnah juga tidak ada dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Kalau masih terikat, memfitnah orang, memfitnah yang benar dipersalahkan, yang salah dibenarkan. Ini jangan. Jangan jadi pemfitnah anak Tuhan, hamba Tuhan, pelayan Tuhan, semua manusia yang mengenal Tuhan. Jangan lagi jadi pemfitnah. Apalagi mungkin itu benar dia yang bersalah. Jangan kita gembor-gemborkan kesalahannya. Kalau benar kita di dalam Tuhan ciptaan baru, kita nasihatkan. Bukan kita fitnah, kita gemborkan. Kalau itu benar, ya secara empat mata. Kalau itu contohnya kita takut, ya doakan. Jangan kita gemborkan. Jangan. Biarpun itu benar, itu juga salah di hadapan Tuhan. Itu bukan ciptaan baru. Itu ciptaan lama. Itu raga yang lama. Itu hanya berbuat dosa. Inilah. Dan dikatakan juga di sini pemabuk. Mabuk-mabukan. Pesta pora. Ini bukan ciptaan baru. Pemabuk, pesta pora. Jangan, sekarang udah banyak orang seperti orang bebal, degil hatinya, pikirannya, perbuatannya, bandel, bebal. Pemabuk Pak, gak di situ dikatakan minumannya. Pemabuk itu gak dikatakan minumannya harus red, harus black, harus gitu. Ini sudah di luar, enggak ciptaan baru. Enggak ciptaan baru. Enggak benar-benar di hadapan Tuhan. Kalau sudah yang berbaru mabuk, yang pesta pora, ya sudah. Gak usah lagi dikatakan, gak ada ditulis merokok, gak ada yang lain-lain, gak ada yang gini. Itu lama. Itu gak dengar-dengaran. Itu gak sungguh-sungguh. Itu tidak ada pribadi Yesus dalam kehidupan kita. Inilah semoga kita dapat mengerti. Atau penipu berdusta. Kalau orang yang suka berdusta, hidup di dalam dusta. Ini bukan karakternya Tuhan, bukan ciptaan baru, tapi karakternya setan, iblis, bapak pendusta, sama dengan juga orang yang penipu pendusta ini seperti antikristus yang berdusta tentang kebenaran. Tidak percaya tentang kebenaran, tidak percaya tentang firman, tidak percaya Yesus satu-satunya juru selamat, Yesus sumber segalanya yang adalah Allah sendiri, tidak percaya.
Inilah sampai wah Yesus nggak Allah. Masanya Allah ada Trinitas, Allah ada gini-gini. Padahal kesatuannya di dalam pribadi Yesus. Kalau contohnya kesatuan tidak di dalam pribadi Yesus, ngapain nubuat nabi-nabi di dalam pribadi dia? Ngapain Tuhan Yesus mengatakan aku memberikan Roh Kudus, akulah Allah, akulah firman, akulah jalan kebenaran. Wah, siapa yang berani? Kalau kecuali Allah sendiri yang mengatakan. Sudah, kalau sudah sesuai firman, ngapain lagi kita mau diombang-ambingkan, ya tetap pegang Tuhan. Bagaimanapun kata orang, wah gini lagi, gini sudah. Makanya jangan di luar pengajaran ragi yang lain, ya jangan didengarkan. Tapi kalau ragi yang benar, itu yang kita pegang. Oleh sebab itu, hari ini juga, kita yang beribadah hari ini juga, kalau ragi yang saya sampaikan itu salah, di luar firman, ya tinggalkan. Tapi kalau ini benar, firman Tuhan yang murni, yang kebenaran dalam pribadi Yesus Kristus, tingkatkan sampai masuk ke takhta Tuhan, Yerusalem baru. Oh, ayo, oleh sebab itu, kita semakin sungguh-sungguh lagi. Jangan ada penipu. Kalau orang penipu berdusta itu sama seperti setan. Sama seperti antikris yang tidak percaya Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Allah Trinitas tidak percaya dia. Tidak percaya. Nah inilah. Oh masa Pak orang yang penipu, pendusta itu seperti iblis? Kita baca. Surat Yohanes pasal yang ke-8. Yohanes pasal yang ke-8 ayat ke-44. Mungkin sudah pernah kita baca ini. Nah tapi biar kita ulang-ulang. Biar firman Tuhan diulang-ulang, nah ini mendarah daging. Seperti domba kebutuhannya rumput. Makannya bukan langsung ditelan, enggak. Dimakan rumputnya, diulang-ulang penggigitannya. Begitu juga kita makan kebutuhan kita apa ya, nasi. Bukan hari ini makan nasi, besok makan ini, gini-gini. Sakit pasti nanti. Tapi kebutuhan 3 hari sehari, 3 kali sehari makanannya nasi, kebutuhan yang normal. Bukan hari ini bubur terus 3 hari 1 hari pasti besoknya akan sakit. Nasi, besoknya makan apa? Wah pasti akan sakit. Tapi kalau firman kebutuhannya seperti domba yang membutuhkan rumput, membutuhkan firman. Inilah kita baca Injil Yohanes pasal yang ke-8 ayat yang ke-44. Beginilah firman. Iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, penipu, berdusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Ini bapa segala dusta, penipu itu setan. Jadi kalau kita suka berdusta, menipu, setan ada dalam hati kita. Ya itu aja. Bukan kita kerasukan setan. Bukan. Kalau orang yang sudah berbuat dosa ya ada setan. Tapi kalau contohnya kita tidak terikat oleh itu, apapun dosa-dosa, darah Yesus, dalam nama Yesus keluar, dalam nama Yesus pergi. Biarpun kita gak kerasukan setan. Bukan. Kalau hanya sebatas itu kerasukan setan kita takut, wah itu ada setannya. Bukan. Kalau orang setiap berbuat dosa, setan, iblis, ya sudah. Contoh, di dalam nikah kalau suami kasar kepada istri, bukan karena dia kerasukan setan, apanya bukan. Memang sudah ada setan. Nggak boleh main kasar sama istri, sudah masuk setannya, gitu aja. Kalau suami juga tidak tunduk, malah dia ngotot gini. Istri nggak tunduk, mulai ada iblis. Anak-anak nggak hormat sama orang tua, ya sudah tinggal ngomong aja. Ayo firman Tuhan, ngalahkannya dengan firman Tuhan. Seperti Tuhan Yesus ketika 40 hari 40 malam dia berpuasa untuk menghadapi seluruh kehidupan kelicikan setan, si ular, si iblis itu, apa yang dikatakan? Firman. Jadi kita ucapkan firman. Jadi firman kemurnian, kebenaran itu yang selalu kita ucapkan di dalam pribadi Yesus Kristus. Inilah. Semoga kita dapat mengerti. Tadi, iblislah bapak pendusta. Jadi jangan suka berdusta. Anak-anak muda jangan suka berdusta. Berdusta sama orang tua.
Mungkin di dalam keuangan, mungkin di dalam kuliah, di dalam apa. Istri juga tidak boleh berdusta kepada suami. Dalam apa juga suami juga tidak boleh berdusta, harus jujur dalam segala apa. Anak, pelayan-pelayan Tuhan jujur semuanya dalam setiap kehidupan kita. Semoga kita mengerti. Orang yang juga hidup di dalam berdusta tadi, penipu tadi, ya sama seperti antikris. Jadi antikris itu ya seperti di dalam kitab Wahyu ada dia dimateraikan 6 yang lawannya harus hikmat dari Allah. Wah, harus ada chip gini. Bukan itu saja secara rohaninya. Secara rohaninya antikris itu apa? Ya berdusta. Kita baca surat 1 Yohanes pasal yang kedua, ayat yang ke-22. Siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Dia itu adalah antikristus, yaitu yang menyangkal baik Bapa maupun Anak. Inilah. Kalau orang sudah menyangkal pribadi Yesus adalah Tuhan Allah dan juru selamat bagi kehidupan kita, ya itu sudah antikris. Sudah tidak lagi, bukan karena dicap, ya nanti akan terjadi, ya itu kehendak Tuhan. Tapi sekarang secara rohaninya, ke setiap kita hidup dalam dusta, hidup berbuat dosa, sudah ada capnya antikris. Apalagi menerima ajaran sesat, ajaran di luar firman, di luar kebenaran, sudah ada antikris. Mempercayakan kawin cerai itu boleh, mempercayakan kebangkitan itu tidak ada, mempercayakan Allah itu esa, nggak ada dalam pribadi Yesus. Kalau contohnya Allah itu esa, kalau Yesus tidak betul-betul ada, ngapain Tuhan Yesus berani mengatakan aku akan mencurahkan Roh Kudus, coba Roh itu Allah. Kok kita mau disesatkan? Ngapain lagi di kitab Injil Yohanes pasal yang 1, pada mulanya ada firman, di ayat yang ke-14, telah menjadi manusia penuh kasih karunia. Ngapain firman menjadi manusia? Di dalam siapa manusia? Kalau firman jadi manusia, di dalam siapa? Di dalam nabi-nabi? Tidak, nabi tidak bisa menyelamatkan. Hanya satu, pribadi Yesus. Abraham bisa menyelamatkan? Tidak. Musa bisa menyelamatkan? Tidak. Raja-raja Daud bisa. Hanya satu, Yesus. Kepandaian, kekayaan, kedudukan bisa menyelamatkan manusia berdosa? Tidak. Hanya satu, pribadi Tuhan. Pribadi Yesus. Inilah. Dulu bangsa Israel berdosa apa? Ya harus ada korban. Yang mengapai perantaraan Tuhan dengan korbannya siapa? Ya imam. Itulah Harun dan anak-anaknya. Itulah suku dari 12 suku Lewi yang bisa melayani. Jadi sekarang sudah digenapi. Lihat siapa? Pribadi Yesus. Tidak ada yang membilang, anak domba itu lain lagi orangnya, bukan Yesus. Aduh, sudah. Kalau di luar firman sesat. Apalagi sudah air bah, sudah dibasmi. Manusia, sudah ini jadi kota baru, bumi baru. Bumi baru, kota baru sudah ini sekarang. Jadi mati ya itu tadi ajaran Saduki, tidak ada kebangkitan. Tidak tahu rohnya di mana, ya terkatung-katung di sini. Makanya ketika ada orang yang meninggal, orang banyak takut, saya lihat arwahnya. Bukan dia. Tuhan yang sudah membawa dia. Mungkin Tuhan sudah memberikan perhentiannya sementara di tempat yang tidak diketahui. Ngapain kita, di mana tempatnya? Di mana ininya? Yerusalem itu di mana? Gini-gini, ngapain? Itu kehendak Tuhan. Makanya kalau firman Tuhan yang didengarkan ya firman Tuhan. Kalau di luar firman Tuhan jangan. Inilah antikristus. Jadi jangan sampai berdusta dalam setiap kehidupan kita. Nah, dengan orang yang demikian, janganlah kamu sekali-kali makan bersama-sama. Jangan sekali-kali bergaul. Ayo kaum muda-mudi, ayo kaum bapak, kaum ibu, anak-anak juga, baik juga hamba-hamba Tuhan, pelayan Tuhan. Janganlah bergaul. Apalagi, kita yang tidak bergaul lagi dengan itu, ya jangan juga kita terikat oleh ini juga. Janganlah. Buanglah segala tabiat dosa itu. Yang lama ini, buanglah. Ragi-ragi apapun keburukan, ragi-ragi perajaran-ajaran yang di luar firman, janganlah. Dibuang semuanya itu. Tapi terimalah pribadi Tuhan Yesus Kristus di dalam setiap kehidupan kita. Terimalah pribadi Yesus Kristus.
dalam setiap kehidupan kita. Ayo, sungguh-sungguh dalam setiap kehidupan kita. Apa itu hidup dalam pribadi Yesus? Menjadi ciptaan baru sama seperti Kristus, yaitu hidup di dalam kemurnian dan kebenaran. Kemurnian dan kebenaran itu apa? Ya firman. Firman Tuhan. Firman Tuhan adalah kemurnian dan kebenaran. Kita baca surat 1 Petrus pasal yang ke 1 ayat yang ke-22. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran. Menyucikan dirimu oleh ketaatan, kesucian itu adalah kemurnian oleh ketaatan dalam kebenaran. Kebenaran itu firman Tuhan. Persaudaraan yang tulus ikhlas, hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi segenap hatimu. Kebenaran firman Tuhan, kemurnian kebenaran itu ya firman Tuhan. Hidup di dalam firman Tuhan. Hidup dalam firman Tuhan. Kalau orang yang hidup dalam firman Tuhan, dia benar dan dia murni. Kebenaran firman Tuhan di dalam bagaimana? Di dalam pribadi Yesus. Sebab firman Tuhan itu adalah kebenaran dalam pribadi Yesus. Kita baca Yohanes pasal yang ke-17, ayat yang ke-17. Yohanes pasal yang ke-17, ayat yang ke-17. Baru Injil Yohanes pasal 1 ayat yang 1 dan ke-14. Injil Yohanes pasal yang ke-17 ayat yang ke-17. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Firman Tuhan, perkataan Tuhan adalah kebenaran. Tadi Injil Yohanes 1 ayat pertama dan ke-14. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ayat ke-14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikannya kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Jadi kita yang hidup dalam ciptaan baru sama seperti Kristus, yaitu kita harus hidup di dalam kemurnian dan kebenaran. Apa itu kemurnian dan kebenaran? Yaitu firman yang benar, firman Allah yang benar, firman Allah yang suci di dalam pribadi Tuhan Yesus Kristus. Jadi kalau orang yang memberitakan firman di dalam pribadi Tuhan Yesus Kristus yang adalah kebenaran, kesucian, inilah orang yang sudah ciptaan baru. Kalau kita di luar kebenaran di dalam pribadi Yesus yang diajarkan sesuai dengan pribadi Yesus, itu tidak benar. Sekali lagi, kawin cerai, tidak ada kebangkitan, boleh berjudi tapi nanti berkat dikasih Tuhan, boleh jual narkoba nanti berkat dikasih Tuhan, boleh dan lain-lain yang penting kita dapat berkat, Tuhan tidak memperhitungkan. Tidak salah, itu tidak sesuai kebenaran. Tapi kalau orang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan yang memberitakan dalam pribadi Tuhan Yesus Kristus, dia hidup sama seperti Tuhan. Hidup sama seperti Tuhan. Hidup sama seperti Tuhan. Ayo, hidup sama seperti Tuhan. Kalau orang yang hidup sama seperti Tuhan, pribadi Tuhan Yesus Kristus, maka kita anak Tuhan, hamba Tuhan, pelayan Tuhan, tidak akan sulit bisa mengasihi Tuhan. Tidak akan sulit kalau kita benar-benar mengasihi Tuhan. Tidak akan sulit kita bisa mengasihi Tuhan. Tidak akan sulit. Tapi kalau kita tidak benar-benar hidup di dalam firman kebenaran, dalam pribadi Yesus, maka kita akan sulit untuk melakukan di dalam pribadi Tuhan. Kita akan sulit untuk melakukan firman. Tapi kalau kita benar-benar di dalam Tuhan, kita tidak akan sulit datang kepada Tuhan dan mengasihi Tuhan. Tidak akan sulit, ringan. Hidup kita ringan, keadaan kita ringan, kita tidak akan sulit. Tapi kalau kita sulit, berarti kita ringan untuk melakukan kehendak setan. Ya ringan, dua gendangnya. Kalau sulit untuk mengasihi Tuhan, pasti kita ringan dan tidak sulit untuk mengasihi setan. Kan dua gendangnya.
Orang yang ciptaan baru di dalam Tuhan. Orang ciptaan lama ya di dalam setan. Kalau kita sulit untuk mengasihi Tuhan, ya pasti kita akan ringan dan tidak sulit untuk mengasihi setan. Dua gendangnya. Semoga kita dapat mengerti. Apa itu? Kalau kita benar-benar mengasihi Tuhan dan tidak sulit mengasihi Tuhan. Melakukan perintahnya. Melakukan perintahnya. Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-15. Melakukan perintahnya. Kalau kita benar-benar mengasihi Tuhan, tidak sulit mengasihi Tuhan, kita mengikuti perintahnya. Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Melakukan perintah Tuhan. Apa itu? Melakukan kehendak Tuhan. Mengikuti kehendak Tuhan. Sama dengan juga mengikuti jejaknya Tuhan, teladannya Tuhan. Bisa mengikuti. Tidak sulit mengikuti. Kalau dia mengasihi Tuhan, tidak sulit. Tidak berat. Kalau berat, kalau sulit, ya pasti yang diikutinya setan. Sebab setan pembawa apa? Pembawa kesulitan. Pembawa beban berat. Pembawa apa? Pembawa kekacauan. Pembawa suasana di padang gurun. Pembawa apa? Kekacauan dan lain persoalan dan lain-lain. Itulah kalau kita tidak hidup di dalam Tuhan, mengasihi Tuhan. Kalau kita mengasihi setan, dia akan sulit. Seperti suasana tragedi di Taman Eden. Nikah dirusak oleh siapa? Bukan oleh Tuhan. Tuhan diciptakan bahagia, diberikan kebahagiaan juga. Bebas semua. Yang merusak siapa? Setan. Apakah hidupnya bahagia? Sulit. Tetapi manusia mendengarkan si setan, si ular. Sampai yang tragedi di Taman Eden, sampai semua manusia telah berbuat dosa, telah kehilangan. Oleh sebab itu Tuhan tidak rela, makanya Tuhan mati tadi, anak domba Paskah. Kemudian kebenaran pribadi Yesus mengalami ciptaan baru tadi. Mati bangkit untuk apa? Untuk membawa kembali manusia menjadi ciptaan baru, membawa kepada suasana baru, Yerusalem baru, tahta surga. Sudah. Semoga kita dapat mengerti. Kita bisa mengasihi Tuhan. Taat dengar-dengaran kepada Tuhan. Melakukan perintahnya. Melakukan kehendak Tuhan. Inilah. Ini. Semoga kita dapat mengerti. Melakukan kehendak Tuhan juga mengikuti teladannya, jejaknya Tuhan. Apa itu jejaknya Tuhan bagi setiap kehidupan kita? Yaitu kita mau menderita. Mau menderita sama seperti Yesus yang dirasakan di kayu salib. Inilah. Jadi Pak, kita harus disalibkan. Bukan. Menderita sama seperti Yesus yang dirasakan di kayu salib. Ya, merasakan kehidupan kita untuk kita bisa benar-benar sepenuhnya datang kepada Tuhan. Inilah mengikuti jejaknya. Mengikuti perintahnya, mengasihi Tuhan. Inilah. Kalau orang yang tidak mengikuti perintah dan mengasihi Tuhan, suasananya bukan suasana berkat, bukan suasana Tuhan, suasana kutukan. Kalau orang yang tidak taat, tidak benar-benar, suasananya bukan berkat, kutukan. Kita lihat tragedinya nikah Adam dan Hawa yang diperdaya si setan, si ular. Apakah berkat? Suasana kutukan. Saul hebat, raja yang dipakai, biarpun lewat undian orang Israel yang meminta dia. Samuel mengangkat dia sebagai raja karena ketidaktaatannya. Apakah dia dipakai Tuhan? Tidak, ditolak. Apakah mengalami kebahagiaan? Tidak. Mengalami suasana ketakutan sampai dihantui setan. Wah, untung ada Daud mainkan kecapi. Setan yang ada di tubuhnya Saul lari. Jadi kalau orang yang banyak memuji Tuhan, banyak berserah kepada Tuhan, setan tidak bisa menggerogoti kita. Hidup di dalam kebenaran Tuhan, setan tidak bisa menggerogoti kita. Sebab ada Tuhan dalam kehidupan kita. Biarpun ada orang yang jahat, membuat
serangan-serangan yang mantra dan lain-lain. Tidak akan menggerogoti kita. Sebab kita ada di tangan Tuhan. Hidup di dalam Tuhan. Tuhan lebih besar dari segalanya. Seperti ada pujian, oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan. Iya memang benar, oleh darah Yesus mati di kayu salib, ada mujizat. Semoga kita dapat mengerti. Saul tidak taat, tidak sungguh-sungguh. Binasa, ditolak oleh Tuhan. Kalau orang yang sudah ditolak oleh Tuhan, apakah dia apa? Tidak. Hidupnya menuju kebinasaan. Inilah. Karena dihantui terus. Suasananya tidak bahagia. Daud, raja yang hebat. Biarpun terjadi dia berbuat dosa dengan Seba. Tapi karena kembali dia. Langsung taat dia. Langsung mengakui dosa. Tuhan pakai dia terus. Inilah. Salomo. Ketidaktaatannya. Supaya jangan dia dikawinkannya perempuan 1000 yang di luar kebenaran Tuhan. Tuhan berikan perlawanan. Tuhan memberikan persoalan masalah. Inilah. Semoga kita dapat mengerti. Semoga kita dapat mengerti. Ayo. Yudas. Orang hebat yang ikut Tuhan. Tapi ketidaktaatannya, ketidaksungguhannya melakukan firman. Tidak mengikuti teladan kehendak Tuhan, jejak Tuhan. Tidak ada gunanya, binasa. Kita baca Kisah Rasul, pasal yang pertama, kematian Yudas itu. Terburai isi perutnya, binasa. Tapi Petrus, biarpun dia menyangkal, ketika dia taat dengan suara bunyi kokok ayam. Kukuruyup, kukuruyup. 3 kali bunyi kokok ayam. Dia sadar. Dia kembali ke jalan Tuhan. Masih ada jamahan tangan Tuhan menolong. Melindungi dia. Sampai dia dipakai Tuhan. Memberitakan kesaksian Tuhan. Memberitakan firman Tuhan. Sampai dia rela mati. Sama seperti Tuhan. Hanya beda kepala. Dia di bawah. Ayo. Taat. Dengar-dengaran mengasihi Tuhan. Biarpun kita lihat. Wah. Hamba Tuhan itu hebat Pak. Orang sakit sembuh. Orang lumpuh. Berjalan. Wah mujizat terjadi. Wah nubuat firman Tuhannya Pak. Berkobar-kobar karismanya gini-gini. Tapi kalau tidak melakukan perintah Tuhan. Kehendak Tuhan. Sesuai kebenaran. Ditolak, nyala dari hadapanku, hai kamu pembuat kejahatan. Hanya pembuat kejahatan. Kalau di luar firman, di luar perintah Tuhan, kehendak Tuhan, hanya pembuat kejahatan. Biarpun secara mata jasmani kita melihat, dia hebat. Mujizat, wah terjadi Pak. Wah, hanya sekasat mujizat secara jasmani. Kalau hanya sekasat mujizat secara jasmani, tapi mujizat rohani, pembaruan hidup, keubahan hidup, tidak berubah, tidak ada gunanya. Tidak sesuai kehendak Tuhan. Seperti dalam kitab Wahyu. Naga merah padam. Ketika luka sakitnya, aturnya mau mati, tetapi dia bisa sembuh. Sampai api dari langit memperdaya manusia di bumi. Banyak yang akan mengikuti naga, mengikuti antikris, nabi palsu dengan kedahsyatan mujizat. Tetapi ukurannya bukan itu, tapi orang yang melakukan kehendak Tuhan. Setia dan benar dan sungguh-sungguh, itu yang masuk ke takhta Tuhan. Langit baru Yerusalem baru. Itulah di dalam pribadi Yesus Kristus. Inilah. Kita baca Injil Matius pasal yang ke-7. Ini. Semoga kita dapat mengerti. Sungguh-sungguh. Biarpun ada khotbahnya bagus. Mujizat terjadi. Apanya. Kalau tidak sesuai kehendak Tuhan. Melakukan perintah Tuhan tidak ada gunanya. Kita baca Injil Matius pasal yang ke-7. Ayat yang ke-21. Beginilah firman Tuhan.
Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Perhatikan, bukan orang yang berseru Tuhan, Tuhan yang akan masuk kerajaan surga, tetapi orang yang melakukan kehendak Bapa-Ku di surga. Tadi kita temanya Tuhan menjadikan ciptaan baru, di dalam Tuhan menjadi ciptaan baru. Orang yang ciptaan baru dalam kitab Wahyu, tempatnya ke langit baru, Yerusalem baru, berarti takhta surga. Nah, orang di dalam firman Tuhan ini bukan setiap orang berseru Tuhan, Tuhan akan masuk kerajaan surga. Tapi orang yang melakukan kehendak Bapa-Ku, katanya. Ayat yang ke-22, lebih ngerinya. Biarpun dilihat orang hebat kayak gini, lebih ngeri di ayat ke-22. Pada hari terakhir banyak orang yang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Oh, hebat pemakaian Tuhan itu, katanya hebat di dalam hambanya ini. Mengusir setan, mengadakan mujizat, bernubuat, gini-gini. Oh, hebat. Wah, secara jasmani orang tertipu. Seperti naga dalam kitab Wahyu. Ini akan terjadi tanda-tanda yang dahsyat. Wah, seperti dukun. Wah, berikan mujizat. Banyak orang percaya, sana kita sakit, gini. Dibikinnya ayat-ayat firman, harus dibawa ayam gini. Itu betul lah sana. Itu tanda-tanda yang menyesatkan. Terjadi, banyak orang ke sana, di sana KKR, bagus begini. Tapi kalau nggak sesuai kehendak Tuhan, pengajarannya tidak menyucikan, membenarkan, menegur segala kehidupan dosanya, tidak ada gunanya. Ayat yang ke-23, pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, nyala daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Hanya pembuat kejahatan. Maaf 1000 kali maaf. Terjadi hamba Tuhan, maaf cakap, melakukan pelecehan kepada jemaat. Karena apa? Karena yang digemborkan hanya mujizat, hanya ini, sampai tidak menyucikan kehidupan manusia, terutama hamba Tuhannya. Yang di dalam Tuhan ada berkat. Siapa yang tidak tahu Tuhan memberikan berkat? Sedangkan saya nafas aja Tuhan berikan berkat. Kalau contohnya kita besok sudah nggak terima lagi berkat. Kalau kita bernapas, terima berkat. Masih ada kesehatan, berarti bisa melakukan aktivitas. Ada berkat Tuhan. Kalau sudah nggak bernapas, ada berkat. Mana bisa kita rasakan makan, kita rasakan minuman enak, kita rasakan aktivitas dan memandang tumbuh-tumbuhan. Inilah. Semoga kita dapat mengerti. Ayo, kalau sudah percaya kepada Tuhan, pribadi Tuhan, ngapain kita lagi yang percaya kepada yang lain? Sudahlah di dalam Tuhan. Sungguh-sungguh. Kalau contohnya kita sudah percaya Tuhan, tapi percaya yang lain-lain, mendukakan hati Tuhan. Inilah, mendukakan hati Tuhan. Seperti Saul, ketidaktaatannya. Apalagi dia mencari lagi kepada ahli sihir peramal, supaya dia mau melihat Samuel. Terjadi nampak Samuel, tapi itu bukannya Samuel, tapi itu setan. Sama wujudnya dengan manusia, tapi setan. Kita mau diperdaya dengan itu. Kalau kita bicara tentang Tuhan, hanya pembuat kejahatan nyala daripadaku. Tuhan sendiri, bukan kata saya, kata firman Tuhan. Semoga kita dapat mengerti. Semoga kita semakin lagi sungguh-sungguh, semakin benar, semakin giat, semakin bergairah. Jangan keadaan seperti ini kita diperdaya dengan hal-hal yang jasmani, kita tergiur sampai yang rohani bobrok. Sehingga ada yang benar kita abaikan. Ketika ada yang benar kita berat. Ayo, itulah kalau sudah dikuasai dengan ikatan secara jasmani, rohaninya kering. Seperti Petrus, ketika sudah terjadi mujizat, terus diwakilkan 5 roti, orang sakit semua. Sampai ikan menjala, dia gak dapat ikan. Terjadi, tapi hanya sebatas itu. Tuhan tidak percaya dengan mereka. Karena hanya sebatas mujizat jasmani.
Tapi ketika disalib, apakah semua ikut? Tidak. Tuhan mati sendiri. Menanggung dosa kita. Menanggung dosa manusia. Menanggung dosa murid-muridnya. Tapi kebaikan Tuhan membawa murid-muridnya kembali sadar. Kita juga. Biarlah kita sadar. Sadar dan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Sungguh-sungguh mencari Tuhan. Sehebat apapun, sekaya apapun, seapapun titel kita, kalau tanpa Tuhan, tidak ada gunanya. Sebodoh apapun kita, semiskin apapun kita, sejelek apapun diejek orang, apapun dikatai orang, tapi kalau benar ada Yesus, itu mulia di hadapan Tuhan. Sungguh mulia di hadapan Tuhan. Semoga kita dapat mengerti. Ayolah semakin sungguh-sungguh lagi. Tidak ada hanya pembuat kejahatan. Semoga kita dapat mengerti. Jadi kita harus mengikuti jejak Tuhan. Perintahnya Tuhan. Apa itu jejaknya Tuhan? Perintahnya Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Kita baca di dalam kitab 1 Petrus pasal yang kedua. Surat 1 Petrus yang pasal yang kedua. Ayat yang ke-21 sampai ayat yang ke-25. Inilah yang kita lakukan. Perintah Tuhan. Mengasihi Tuhan. Jejaknya Tuhan. Kita baca surat 1 Petrus pasal kedua 21 dan kedua sampai ayat ke-25. Sebab untuk itulah kamu dipanggil karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagi kamu supaya kamu mengikuti jejaknya. Inilah. Kalau kita benar-benar mengasihi Tuhan, mengikuti perintah Tuhan, kita ikuti teladannya. Jejaknya Tuhan tidak berat. Yang membuat berat kita hati kita yang sudah tergiur dengan kelicikan kepandaian si ular. Sehingga berat untuk cari Tuhan. Kalau kita benar-benar ditebus oleh darah anak domba Paskah itu, ragi yang lama kita buang, kita ciptaan Kristus, ciptaan baru, tidak akan berat mengikuti teladan jejaknya. Biarpun itu sulit bagi daging, kita pandang semuanya hidupku dari Tuhan. Kalau nafas kita hidup masih ada, berarti dari Tuhan. Kalau tidak ada, apakah bisa kita manfaatkan hidup ini lagi? Kaya, hebat, apakah bisa kita manfaatkan? Mungkin sudah kita berfoya-foya, bunga, ada gini-gini. Apa kita bisa manfaatkan kalau nafas sudah diambil? Tidak ada kesempatan. Sedangkan orang kena penyakit virus, satu virus aja sudah cengangak-cengungup. Takutnya, jantungannya, sampai merambas ke lain. Sudah, oksigen sudah, ventilator sudah masuk. Kok kita masih hidup dengan nafas? Kok kita sulit untuk mengikuti teladan jejaknya Tuhan? Semoga kita dapat mengerti. Itulah kelicikan setan, kelicikan si ular. Banyak orang yang diperdaya. Semoga kita mengerti. Seperti ini juga saya menyampaikan firman. Kalau saya salah, saya tidak benar, ngapain didengarkan? Ngapain beribadah kepada Tuhan? Ngapain kita memuji Tuhan? Tinggalkan. Tapi kalau benar sekali lagi, tingkatkan. Mungkin yang baru bergabung, yang dari awal tidak mengikuti, ya kita bisa lihat. Entah di YouTube, yang sesuai kebenaran. Inilah. Semoga kita dapat mengerti. Inilah teladannya Tuhan. Apa itu teladan jejaknya Tuhan kita ikuti kalau kita benar-benar ciptaan baru? Ayat yang ke-22. Ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan caci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam. Tetapi ia menyerahkan kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Taat, ketaatan Tuhan. Yaitu apa? Jejak yang pertama, yaitu kita harus mati. Mati terhadap dosa. Jejak yang pertama itu jejak kematian. Mati terhadap dosa, tidak berbuat dosa. Orang yang tidak berbuat dosa itu mulai dia tidak ada dusta dalam mulutnya. Tidak lagi berdusta. Inilah dalam mulutnya, jejaknya, jejak kematian. Menderita untuk mati terhadap dosa. Ini
Apa dosa yang mengikat kita? Mungkin pesta pora, narkoba, berjudi, merokok, berzina, berselingkuh, penyimpangan seks, kecemaran, penyimpangan seks lesbian, homoseks, sampai seks kepada binatang. Baik pandangan, seluruh yang mengikat kita yang lama itu dibuang kalau kita di dalam Kristus. Mungkin berat. Inilah, dibuang. Dan dikatakan tidak membalas dengan mencaci maki ketika ia menderita. Tidak membalas caci maki, tapi membalas caci maki dengan kebenaran, dengan kebaikan kita. Sama dengan tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi membalas kejahatan dengan perbuatan benar dan baik kita. Inilah. Semoga kita dapat mengerti. Kita membalas dengan benar. Dengan baik. Dengan pribadi kehidupan Kristus. Biarpun orang berbuat jahat, jangan ada istilahnya. Sampai tanah merah ini gak pernah aku memaafkan. Luar biasanya. Jangan sampai mulut keluar. Sampai gimana pun pertemuan tidak akan. Jangan sampai ada. Perkataan-perkataan apa? Jangan. Sampai suami dengan istri perkataan kasar apa? Jangan ada. Ayolah, mulai dalam nikah. Jangan balas dengan kejahatan, tapi dengan kebaikan. Dengan kebenaran. Sama sepelayan Tuhan. Ini mati terhadap dosa. Ini jejak kematian. Ayat yang ke-24. Ia sendiri telah memikul dosa kita di tubuhnya di kayu salib, supaya kita hidup yang telah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Jejak yang kedua itu tadi kebangkitan. Bangkit untuk hidup di dalam kebenaran. Yesus mati. Hari ketiga dia bangkit. Kita mati terhadap dosa. Kita bangkit hidup untuk kebenaran. Jadi jejak pertama kematian, mati terhadap dosa. Jejak kedua kita bangkit, hidup di dalam kebenaran. Aspek setiap kehidupan kita selalu hidup di dalam kebenaran. Di dalam pekerjaan, di dalam berusaha, di dalam meraih cita-cita, di dalam nikah, di dalam rumah tangga, di dalam menjadi kesaksian, baik kaum muda-mudi, baik anak, orang tua, baik di dalam keluarga, dalam famili, dan lainnya, menjadi hidup kebenaran, menjadi terang, menjadi garam dunia, sampai terang terpancar seluruh dunia. Mungkin kita terpancar seperti hanya lilin saja, hanya seperti lilin kecil, hanya untuk menyinari satu ruangan saja. Tapi sewaktu-waktu sampai terang dunia kebenaran kita. Inilah jejaknya. Mati terhadap dosa, bangkit hidup dalam kebenaran. Dan jejak yang ketiga, sebab dahulu kamu sesat seperti domba, perhatikan, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwa. Jejak yang ketiga adalah jejak kemuliaan, yaitu hidup di dalam tangan gembala agung. Hidup yang tergembala, hidup yang tekun, setia, dan berkobar-kobar dengan benar datang kepada Tuhan. Inilah, ayo kehidupan kita. Jejak yang ketiga, jejak kemuliaan, jejak yang hidup tergembala. Tergembala dengan benar, tergembala dengan setia, tekun dan sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Beribadah datang kepada Tuhan yang menyelamatkan jiwa kita. Bagaikan domba di tangan seorang gembala. Tekun beribadah. Tekun seperti ini kita tekun beribadah. Mungkin di gereja masing-masing apa organisasinya. Dimanapun kita berada tekun
beribadah. Mungkin ya karena PPKM tidak bisa gabung sama-sama. Ya seperti ini juga kalau ada di sini yang benar dalam setiap kehidupan kita. Mungkin nggak ada waktu, ya, tapi dengan seperti ini, ibadah online seperti ini, lewat seperti ini kita bisa mendengarkan firman, beribadah dengan benar, ada pembukaan firman yang benar. Itu ada kemuliaan, ada gembala agung yang memelihara jiwa kita. Inilah yang memelihara jiwa kita, yang memberikan kebutuhan, kecukupan dalam setiap kehidupan kita. Mungkin apa? Lewat ibadah lewat YouTube lagi. Gak mungkin lah lewat gini. Kalau contohnya kita tidak bisa ibadah lewat secara langsung online, kita tidak terima. Jadi tulisan Alkitab ini pun juga kita terima. Siapa yang mau menyampaikan? Tulisan manusia, cetakan manusia, biarpun wahyu dari Tuhan. Inilah secara lisan, secara apa? Secara media sosial, kalau itu benar, ya kita dengarkan. Sungguh-sungguh di dalam kebenaran firman Tuhan. Tergembala, tekun beribadah dengan setia, benar, dan berkobar-kobar datang kepada Tuhan. Mencari Tuhan sepenuhnya dalam setiap kehidupan kita. Kaum muda, bapak, ibu, anak-anak, hamba Tuhan, melayan Tuhan, sama-sama. Inilah, di situ ada pemelihara jiwa kita. Inilah. Jadi orang yang tergembala ada kehidupan kemuliaan Tuhan. Sebab di situ diisi terus firman, diisi kasih Tuhan, diisi Roh Kudus, diisi pribadi Tuhan. Yang karakter-karakter dosa-dosa yang lama mungkin terus membuat kita kembali ke kubangan. Tapi karena kita beribadah, diisi firman, yang dosa semakin menurun, yang benar semakin meningkat ke atas, sampai yang lama terbuang. Seperti air putih, ada kotoran, ketika air terus diisi, Roh Kudus diisi, yang kotor itu keluar, dan hanya pribadi Tuhan. Sampai firman Tuhan menjadi darah daging. Sampai sewaktu-waktu firman Tuhan tidak akan ada lagi, tetapi yang ada perbuatan kita di dalam Tuhan. Ya, sebab firman Tuhan sudah diisi terus. Tanpa Alkitab kita bisa mempraktekkan firman. Sewaktu-waktu akan terjadi. Ini ketika ada penganiayaan, ada sesuatu apa. Tapi kalau kita diisi firman terus. Mulai dari apa? Domba-dombanya taat dengar-dengaran dengan suara gembala. Seperti kitab Injil Yohanes pasal yang ke-10. Domba-dombaku mendengarkan suaraku. Mendengarkan suara Tuhan. Terus taat dengar-dengar. Apa kata Tuhan? Ya Tuhan. Apa kata firman? Ya Tuhan. Inilah taat dengar-dengaran. Kalau taat dengar-dengaran, hidup kita benar-benar sungguh-sungguh tergembala. Segala jejak kematian dosa tidak mengikat kita. Hidup kita benar-benar dan tidak ada perbuatan dosa. Dan kita sungguh-sungguh tekun beribadah di tangannya Tuhan, di dalam pribadinya Tuhan. Maka hasilnya apa? Mazmur pasal yang ke-23. Mungkin sudah sering kita dengar. Mazmur pasal yang ke-23 ayat yang pertama. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Hasilnya kita tak akan kekurangan sedikit pun. Takkan kekurangan. Mungkin hari ini kita kurang ekonomi, pekerjaan sulit, sakit penyakit, Kalau kita hidup di tangan gembala, di tangannya Tuhan, mati terhadap dosa, bangkit hidup dalam kebenaran, tekun beribadah, taat dengar-dengaran, maka kita takkan kekurangan sedikit pun. Biarpun hari ini keadaan semakin sulit, krisis dalam segala bidang, dalam ekonomi, pekerjaan, dalam usaha, dalam sakit penyakit. Kalau kita di tangan gembala, takkan kekurangan sedikit pun. Semuanya terjadi. Mukjizat terjadi. Sampai mukjizat yang terbesar, kemuliaan terbesar. Kita diubahkan terus-menerus sama mulia dengan Tuhan. Dan hasil yang terakhir,
Kalau sudah mulia sama seperti Tuhan, kehidupan kita benar diubahkan terus. Ketika Tuhan datang kedua kali, kita diangkat di awan-awan yang permai. Sampai kita masuk di dalam Wahyu pasal ke-21 dan ke-22. Langit baru, bumi baru, Yerusalem baru. Sampai kita masuk ke takhta surga. Ayo, hari-hari ini, mana kehidupan kita? Kita sempatkan hati kita untuk mencari Tuhan, untuk memuliakan Tuhan. Semoga kita dapat mengerti. Oh, haleluya. Saya sangat diberkati hari-hari ini. Oh, sangat diberkati. Biarlah ciptaan baru itu nyata dalam kehidupan kita. Asalkan kita sungguh-sungguh, benar-benar, dan berserah, menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kita nyanyikan pujian kita supaya kasih Tuhan nyata dalam setiap kehidupan kita. Haleluya. Kita undang kasih Tuhan, Roh Kudus mengalir dalam kehidupan kita. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kuasa-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus. Ku rasakan kehadiran-Mu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kuasa-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus. Ku rasakan kehadiran-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Kita ulangi pujian ini dari awal sekali lagi. Dimanapun kita berada, kita buka hati kita, biar kita rasakan kasih Tuhan, kuasa Roh Kudusnya yang memberikan perlindungan, pertolongan. Apapun persoalan kita, mujizat terjadi kalau asalkan kita di tangan seorang gembala agung, gembala yang baik, mengikuti jejaknya dan tekun beribadah. Apapun kekurangan kita, Tuhan hadir. Terutama Tuhan berikan Roh Kudus, memberikan kekuatan yang besar. Ketika ada persoalan masalah, kita dapat menghadapinya. Ada jalan keluar yang terjadi. Kita buka hati kita, buka suara, kita menyembah Tuhan, kita bergumul sampai kita menang dalam setiap pergumulan kita. Haleluya, haleluya. Kurasakan kasih-Mu Tuhan. Kurasakan kasih-Mu Tuhan. Kurasakan kuasa-Mu Tuhan. Kurasakan kasih kuasa Roh Kudus. Kurasakan kehadiran-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu dimanapun kita berada. Tuhan mau curahkan kuasa-Nya. Kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Kita ulangi dari awal. Kurasakan kasih-Mu Tuhan. Kurasakan kasih-Mu Tuhan. Kurasakan kuasa
kuasa Roh Kudus, merasakan kehadiran-Mu. Curahkanlah Tuhan, haleluya, haleluya. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah, haleluya, haleluya. Kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkan, ya Allah, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi, kita sembah Dia, haleluya. Mujizat terjadi sekarang ini, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Kami lemah Tuhan, kami tidak mampu Tuhan. Kami mau melihara jiwa kami dari-Mu Tuhan. Kami butuh mujizat-Mu, kami butuh pertolongan, kami butuh kasih-Mu. Ya Allah, ampuni kami Tuhan, ampuni kelemahan kami, ampuni dosa kami Tuhan. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, mujizat-Mu terjadi Tuhan, kasih-Mu terjadi Tuhan. Kami butuh kasih-Mu, kami butuh mujizat-Mu, kami butuh pertolongan-Mu, kami butuh kasih-Mu. Ampuni kami Tuhan, ampuni kelemahan kami, ampuni dosa kami, ampuni kelalaian kami, ampuni ketidaktaatan kami, tapi kami mau mengasihi-Mu, kami mau taat, kami mau setia Tuhan, kami mau benar, kami mempercayakan diri kepada Tuhan. Terima kasih, syukur kepada-Mu Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Terpujilah Tuhan buat pada hari ini. Biarlah Engkau hadir memberkati kami. Tidak ada kemampuan kami di hari-hari ini Tuhan. Kami hanya berserah. Kami memohon kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Kami memohon mujizat-Mu Tuhan. Kami memohon belas kasihan Tuhan. Terpujilah Engkau ya Bapa. Syukur kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Dimanapun kami berada Tuhan memberkati kami seluruhnya Tuhan. Apapun persoalan kami, masalah kami, kebutuhan apapun yang kami butuhkan Tuhan. Engkau mengetahui secara khususnya Tuhan. Berikan Roh-Mu, firman-Mu agar kami semakin taat, setia, dan sungguh-sungguh benar di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkati kami seluruhnya dimanapun berada. Yang muda, orang tua, anak-anak, bahkan seluruh hamba Tuhan, pelayan Tuhan dimanapun berada, berkati kami Tuhan. Bahkan seluruh pergumulan kami serahkan kepada Tuhan. Yang sakit sembuhkan, yang lemah kuatkan, yang sedih hiburkan, yang melakukan usaha dalam kekeringan usaha apapun Tuhan bangkitkan. Bahkan dalam masa depan cita-cita kuliah, studi dan lain-lainnya Tuhan berkati. Bahkan dalam keluarga nikah, buah nikah dan lain-lainnya Tuhan berkati. Dimanapun kami seluruh berkati. Bahkan yang melayani, bahkan hamba-hamba-Mu berkati. Tuhan yang campur tangan. Terima kasih Bapa. Bahkan Tuhan Engkau yang kami muliakan. Dimanapun Tuhan, biarlah Tuhan yang memberkati kami. Mujizat-Mu terjadi, Tuhan yang dipermuliakan. Bahkan kami Tuhan memohon ampun, memohon Tuhan belas kasih-Mu. Segala sakit, penyakit, kuasa kegelapan, alis sihir, mantra, tangkal jimat, apapun Tuhan yang menghambat doa-doa kami,
Tuhan yang tidak terkabul dan tidak membuat kehidupan Tuhan, haleluya, senang, kami tolak, kami usir, kami patahkan dalam nama Yesus. Pergi, darah Yesus yang berkuasa. Tuhan, bubuhkan berkat-Mu, nyatakan mujizat-Mu dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Sekali lagi Tuhan, yang membutuhkan buah nikah, pekerjaan, bahkan kuliah dan lain-lain, usaha dan lain-lain, dan setiap pergumulan mereka masing-masing dimanapun berada, berkati mereka dimanapun berada. Seperti Tuhan berkati anak-anak Tuhan yang sudah menerima berkat yang daripada Tuhan. Terpujilah ya Bapa, syukur kepada Tuhan. Sebentar kami akan mengakhiri ibadah ini. Tuhan berkati dimanapun kami berada. Tuhan yang kami muliakan, kami agungkan, tetapkan firman-Mu terus kepada kami, sehingga kami mengalami aktivitas yang daripada Tuhan, aktivitas dari Roh Kudus yang menuntun kami ke dalam kehidupan dunia bumi yang penuh dengan kegelapan, dengan kewaswasan, dengan ketakutan, gejolak apapun itu Tuhan. Kami percaya hanya sepenuhnya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, syukur kepada Tuhan. Kami akan mengakhiri ibadah ini. Tuhan memberkati, nama Tuhan yang dipermuliakan. Sebelum kami mengakhiri, kami terima berkat yang daripada Tuhan. Biar berkat-Mu dan damai sejahtera-Mu dalam persekutuan Allah Bapa, Allah Sang Putra, Allah Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus, memberkati kehidupan kami buat pada hari ini sampai selama-lamanya. Bahkan kami tidak lupa berdoa yang lainnya Tuhan. Ia mengalami sakit virus, kelemahan badan, sakit ginjal, sakit jantung, paru-paru, demam, tensi tinggi, liver, dan lain-lainnya Tuhan. Kami tolak, kami usir, kami patahkan dalam nama Yesus. Pergi, darah Yesus yang berkuasa. Ampuni segala dosa, bubuhkan berkat-Mu. Bahkan yang terikat dengan kuasa-kuasa kegelapan, alisir mantra, tangkal jimat, dan mempercayai kuasa-kuasa kegelapan, kami tolak, kami usir dalam nama Yesus. Pergi, darah Yesus yang berkuasa. Bahkan roh jahat, roh najis yang mengikat hati, pikiran kami, dan lain-lainnya sampai perbuatan, kami tolak dalam nama Yesus. Pergi, darah Yesus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan, kami akan mengakhiri ibadah ini. Tuhan berkati, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.